Di Indonesia sendiri itu infeksi jamur termasuk salah satu infeksi yang paling sering loh di kulit. Jadi malam hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol seputar topiknya itu infeksi jamur. Jadi ancaman gaya hidup aktif millennials Indonesia. Jadi ini adalah salah satu infeksi jamur ini paling sering menyerang, salah satunya adalah milenial sebetulnya ya. Nah, tapi sebelum itu saya mau tanya dok, sebetulnya infeksi jamur itu apa sih? Jadi infeksi jamur itu infeksi yang disebabkan oleh jamur. Nah, paling sering memang menyerang kulit nih Mas Ferry nih. Di Indonesia sendiri itu infeksi jamur termasuk salah satu infeksi yang paling sering loh di kulit. Jadi karena saya dokter spesialis kulit dan kelamin kan ya. Jadi memang pada prinsipnya infeksi jamur itu bisa terjadi pada siapa saja. Jadi segala usia, anak kecil, orang gede, orang tua, pokoknya semua bisa. Dan biasanya memang si akhir-akhir ini paling banyak di golongan yang usia 20-30 atau ngetrennya istilah milenial nih. Karena mereka kan usia-usia produktif ya, aktif bekerja gitu, aktivitasnya tinggi. Jadi lebih mudah terkena infeksi jamur gitu. Jadi itu tuh ya. Nah, terus biasanya tuh infeksi jamur itu apa aja sih, penyakit-penyakitnya itu seperti apa gitu misalnya, Dok? Nah, jadi kalau yang di kita paling sering nomor satu panu. Ya panu. Terus kemudian ada panu, kutu air. Terus kurap. Nah, satu lagi ada juga namanya jock itch tuh, jock itch. Pernah dengar nggak? Jadi panu tuh yang biasanya gede-gede nih di sini nih, di pipi gitu atau di pundak di badan-badan. Gitu ya. Kalau kata orang-orang itu kayak peta ya. Oh, kadang-kadang kalau lebar iya bener. Jadi luas. Iya bener kan? Jadi kayak benar-benar. Ada yang namanya panu, kemudian kutu air, kurap. Betul. Terus kemudian ada lagi kadas gitu istilahnya ya. Terus kalau nggak salah orang-orang Sunda tuh suka bilangnya rerombehan gitu kayaknya gitu istilah-istilah itu ya. Apa tuh? Cuman tadi saya mendengar sesuatu yang baru dok. Maksudnya yang tadi dokter katakan yang paling belakangan itu jock itch. Nah, jock itch. Iya. Itu jock itch itu apa? Nah, jock itch itu adalah jamur yang terutama kena area di sekitar selangkangan dan area kemaluan hingga ke bokong. Nah itu saat ini angkanya juga meningkat banget Mas Ferry karena kan kebanyakan kita aktivitas tinggi ya. Jadi banyakan karena pagi sampai sore aktivitas atau bahkan sampai malam dengan menggunakan kendaraan bermotor. Jadi itu beresiko banget tuh. Jadi kalau misalkan kita lihat dengan duduk lama di kendaraan bermotor gitu ya, itu akan lebih meningkatkan resiko terkena jamur yang nama kerennya jock itch itu untuk yang di daerah selangkangan dan kemaluan. Oh, jadi jock itch itu lebih menyerang pada selangkangan sebetulnya ya? Betul. Mungkin lipatan-lipatan, maksudnya tubuh kita kan juga banyak lipatan-lipatan gitu ya? Betul. Karena kan selangkangan itu bagian lipatan kan gitu kan? Iya, bagian lipatan, tapi yang tertutup Mas Ferry. Kalau lipatan kayak lipat siku kan terbuka nih, kena angin ya, nggak apa-apa. Kalau lipat selangkangan tuh kan kita seringkali aktivitas bahkan bukan cuma pengendara bermotor, tapi kadang-kadang orang kerja kantoran pun bisa karena duduk lama, tertutup terus kemudian berkeringat tanpa disadari. Jadi kan lebih lembab tuh. Jadi akhirnya lebih mudah terserang infeksi jamur. Oh gitu. Jadi ya memang paling beresiko paling besar memang pengendara motor sih sebetulnya ya, karena dia akan berkeringat ketika naik motor. Tapi sekarang juga kan orang lagi musim naik sepeda nih. Itu juga bisa, itu juga maksudnya chance-nya gede ya kena kepada para pesepeda, olahragawan mungkin gitu. Betul, namanya justru pertama-tama jock itch itu istilahnya adalah untuk atlet-atlet sebenarnya atlet pria gitu ya. Jadi biasanya karena pakai pakaian dalamnya agak lebih ketat, berdobel-dobel. Nah sekarang bukan cuma pengendara sepeda motor, tapi karena lagi tren sepeda juga sama Mas Ferry. Jadi pengendara sepeda kan duduk lama, terus kemudian berkeringat nih. Nah kondisi duduk lama dengan keringat yang menumpuk dalam tempat yang tertutup dan lembab itu bikin jamur itu lebih mudah tumbuh. Jadi akhirnya jamurnya ada di situ deh, apalagi biasanya selain ya kadang-kadang kan itu jamur itu dia suka situasi yang lembab. Kalau pengendara sepeda maupun sepeda motor duduk lama, lembabnya terus ditahan dan tidak diganti celananya, tidak dibersihkan, akan lebih tinggi lagi resikonya. Oh gitu. Nah, kalau kita bicara sepeda, saya tuh punya banyak teman naik sepeda ya. Biasanya kan mereka naik sepeda itu pakai celana yang stretch gitu kan.
Terus Iya. kemudian pasti berkeringat lah, pasti basah semua gitu. Nah, betul. Mereka betul, tuh suka betul. sayang banget untuk mencuci celana sepedanya gitu, karena takut bantalannya cepet rusak. Kan biasanya di bagian belakang itu ada Aduh. bantalannya tuh. Iya. Lalu mereka jemur, Oh. mereka angin-anginin, lalu besoknya dipakai lagi. Itu juga bisa, sebetulnya itu kan bahaya ya dok ya? Ya, ayo siapa yang suka gitu tuh. Jadi sebenarnya pengendara sepeda dan sepeda motor, apalagi kalau sepeda saat ini lagi marak ya Mas Ferry ya. Jadi pakai celananya udah ketat banget, bahannya sudah pasti tidak menyerap air. Karena bahan yang menyerap atau yang nyaman tuh biasanya katun. Kan kalau sepeda celananya harusnya biasanya spandex gitu ya bahannya. Jadi sudah ketat, menutup terus-menerus tanpa sirkulasi. Nah, situasi lembab itu bikin jamur lebih suka ke sana. Tapi sebenarnya jamur yang sudah ada di tempat yang lembab, dia nggak hilang loh Mas Ferry. Jadi kalau cuma diangin-anginin doang kayak teman Mas Ferry itu, diangin-anginin terus pakai lagi, besok pakai lagi, nanti ada resiko jamur yang kemarin baru dikit, hari ini pakai lagi jadi nambah sedikit. Angin-anginin lagi, besok nambah sedikit. Jadi awal-awalnya nggak apa-apa, nanti makin lama akan begitu. Terus kemudian seperti pengendara sepeda motor, pengendara sepeda motor sering juga tuh Mas Ferry, kan biasanya celana itu biasanya nggak setiap hari dicuci, kadang-kadang teman-teman mungkin suka repot gitu ya, jadi celananya besok dipakai lagi, malam-malam udah diangin-anginin dengan asumsi udah kering ini gitu ya. Padahal sebenarnya padahal kalau dia kering bukan berarti jamurnya mati. Jamur yang udah telanjur ada di situ nggak bisa hilang Mas Ferry, harus dicuci dengan bersih baru dia bisa hilang. Oh gitu, aduh kalau gitu bahaya tuh. Saya harus kasih tahu teman-teman saya tuh, dan mudah-mudahan ada yang lagi nonton juga. Tapi sebetulnya kalau kita bicara jog itch, apakah kalau misalnya celananya tebel gitu, misalnya celana denim gitu ya, jeans gitu kan? Iya. Apakah itu juga bisa menyebabkan jog itch? Karena begini, saya punya pengalaman gini. Dulu tuh sempat musim ada celana denim yang nggak boleh dicuci. Habis pakai nggak boleh dicuci. Jadi tujuannya begini, dia supaya ketika habis dipakai nggak dicuci, jadi supaya lipatan-lipatannya itu menjadi natural gitu. Itu pernah tuh Brandon punya celana denim, anak saya tuh Brandon, dia punya celana denim yang kayak gitu, yang kalau habis pakai sama dia cuma digantung. Iya. Tujuannya supaya dapat lipatan-lipatan yang bagus gitu. Dan memang sempat musim waktu itu. Itu juga kan bahaya begitu ya. Saya juga sekarang suka bilangin nih anak-anak muda nih, pasien-pasien saya milenial, saya selalu bilang, ayo sekarang kalau kamu lagi ada infeksi jamur, jangan pakai celana jeans dulu ya, karena jeans itu cenderung memang kalau baru dipakai kan kaku tuh Mas Ferry ya, walaupun bukan tipe yang spesifik yang kayak Mas Ferry cerita tadi. Jadi kalau baru dipakai seringkali agak kaku, begitu udah 2-3 hari enak tuh lemes gitu, ngikutin ya, bentuk badan, lekukan-lekukannya. Gitu, kaku gitu. Yes. Besok-besok lebih enak, lipetan-lipetannya udah keikut, jadi dipakai lebih nyaman. Jadi seringkali orang pada nggak pakai, maksudnya sekali pakai nggak langsung cuci gitu. Cuma apalagi sekarang zaman pandemi, tapi lebih baik cuci ya. Tapi Mas Ferry, saya mau cerita nih, sebenarnya jadi jamur itu tuh ditularkan, kalau jamur yang tipe ini tuh ditularkan lewat 3 faktor utama kalau kita bilang. Jadi kalau yang pertama, yang zoofilik yang antropofilik dari manusia ke manusia, biasanya penyebabnya adalah karena suka tuker-tukeran. Jadi misalnya tuker-tukeran handuk, ya tuker-tukeran pakaian dalam, nih teman kos-kosan kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang anduk juga sekeluarga, ayo udah punya lu jadi yang namanya gitu. tuker-tukeran tuh bahaya juga gitu ya, kecuali tukeran nomor telepon ya. Betul. Ya situ ya. Jadi kalau tuker-tukeran itu nggak boleh gitu ya. Terus tapi kadang-kadang juga gue nggak pernah tuker-tukeran. Kadang pasien saya juga, dok tapi aku nggak pernah tuker-tukeran handuk. Tapi biasanya mungkin handuknya dipakai pas basah banget. Terus kemudian setelah itu digantungin di dalam kamar mandi juga yang ditutup pintunya. Jadi kan lembab tuh. Begitu mandi pagi, terus sore mau dipakai lagi, anduknya masih keadaan basah dan demek Mas Ferry. Sehari, 2 hari, 3 hari, lama-lama si tempat yang lembab itu bisa ada jamur ya. Lalu yang kedua gitu. yang kita bilang zoofilik. Jadi sebetulnya pokoknya sesuatu yang lembab itu yang menyebabkan jamur ya. Betul. Betul. Itu apa tuh yang zoofilik? Itu zoofilik itu adalah yang dari
Jadi suka pada biasanya pada yang punya itu binatang piaraan, atau kadang-kadang suka ada kucing yang cute dari luar, kadang dikasih makan, teman main bareng, terus itu jalan keluar lagi ke jalanan, kadang-kadang sering tuh kayak gitu. Jadi dari binatang piaraan ke manusia. Lalu yang ketiga, yang geoflag itu dari tanaman. Jadi kadang-kadang suka berkebun, gak terasa, wah kalau potong-potong tanaman, daun-daun tuh seru banget gitu, sampai udah lupa, terus badannya kesentuh-sentuh mana, terus karena berulang, terus pas lembab, jadi akhirnya bisa jadi jamur juga gitu. Memang banyak juga pasien-pasien datang, kadang-kadang pada nanya, dok aku perasaan di rumah aja kok malah jadi gatel gitu ya. Ya tapi penyebabnya karena itu, berkurangnya higienitas saat sedang di rumah saja.